Ghulamika au badiyanika fa'adan talis sholat farfaqsona binida. Kalau kamu di pedalaman sedang gembala kambing, sedang di tempat yang dalam di pelosok, maka ketika waktunya sholat adzanlah dan keraskan suaramu, kata Nabi. Fa innahu la yasma'u mata sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ini pahalanya orang azan. Tidak ada apapun yang mendengar suara orang yang azan, baik itu jin maupun manusia ataupun benda apapun, makhluk apapun, kecuali besok di hari kiamat akan menjadi saksi bagi muadzin tersebut pahala. Ini dulu azan, mengajak kepada sholat, mengajak kepada menyembah Allah, ini itu kan jasanya orang yang azan. Jadi kesunahan mengeraskan suara ini ketika di tempat belum diqomati sholat. Kalau sudah di masjid yang sudah diqomati sholat jamaah, ya tidak perlu mengeraskan azan. Waliman lan maring wong yu'adzinu kang adzan man li jamaatin krana jamaah fauqama ing dalem sak dhuwure swara. Yusmi'u kang aweh rungu sapa man wahidan ing salah siji minhum saking jamaah. Kalau adzan untuk jamaah, tadi adzan dimanapun tempat tadi itu. Ini adzan untuk jamaah itu disunahkan minimal dia mengeraskan suaranya itu kalau nggak ada speaker ini, kalau nggak pakai speaker, sekira ada orang satu di antara jamaah yang mendengar, itu minimal. Wa ayu baligha lan yen to banget-bangetaken sapa kulun saben-saben suci bi jahri ing dalem banterna bihi klan adzan. Jadi semua orang yang adzan, baik adzan sendirian atau adzan untuk berjamaah, semuanya kulun itu disunahkan memaksimalkan suaranya, karena ada perintah dalam masalah ini dari syariat. Jadi kalau hanya ingin hasola aslu sunnah, dapat pahala minimal, yaitu tadi sekira ada orang yang mendengar meskipun satu orang, atau di atas suara yang dia sendiri mendengar. Kalau kupingnya sendiri mendengar, lebih dari itu minimal. Tetapi kalau kamalus sunnah, sempurnanya kesunahan, ya dikeraskan sekuatnya, semampunya, semaksimalnya. Karena ada perintah tadi itu dalam hadis, kata Nabi, farfa sautaka bin nida. Ini perintahnya Nabi. Maka keraskanlah suaramu dalam azan. Nabi yang perintah ini. Lil amri bihi, ada perintah dari Nabi. Wa khafduhu lan sunnah nglirihakane wong bihi kelawan adzan fi musalla ing dalam panggonan salat ukimat kang wis den jumunaken fi ing dalam musalla apa jamaatun jamaah. Tapi kalau di situ sudah dilaksanakan jamaah salat di masjid atau di musalla atau di tempat manapun, kok dia pengen adzan, misalnya dia ini ketinggalan, kan tetap sholat sunnahnya tetap adzan. Itu sunnahnya, tapi jangan keras-keras adzannya, karena di situ sudah dilaksanakan jamaah. Wansarafu lan padha budalan sapa jamaah. Ini
nanti juga ada kekhawatiran disalahpahami. Kok adzannya 2 kali? Oh, tadi sudah adzan. Nah, supaya tidak ada kesalahpahaman, maka adzan yang dilakukan di tempat yang sudah ada jamaah, sudah dilaksanakan jamaah, pelan-pelan saja. Wa tartiluhu lan sunnah maca tartil adzan. Tartil itu maknanya ta'anni fihi bi ayyatiya bi kalimatihi mubayyinah. Tartil itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan kesusu, jangan buru-buru lah. Baca Quran pun sunnahnya tartil, tidak usah buru-buru. Buru-buru itu setan. Ketika adzan pun begitu, tartil sunnahnya, tidak usah buru-buru. Dengan kalimatnya sesuai makharijul huruf, jelas didengarkan, itu tartil. Wa idrajul iqamati lan banteraken iqamat. Kalau adzan disunahkan tartil pelan, tapi kalau iqamat disunahkan cepat. Ini beda ini. Karena apa? Karena adzan ini untuk memanggil orang-orang yang ghaib, yang belum datang. Diumumkan yang mau sholat ke sini, mari sholat. Itu maknanya adzan, tujuannya adzan. Maka tartil ablagh. Kalau seperti tujuannya lebih mendalam kalau dengan tartil. Berbeda kalau iqamat itu disunahkan cepat karena iqamah itu untuk yang sudah hadir di situ. Sebagai tanda mau melaksanakan sholat, sudah hadir di situ, itu iqamat itu untuk yang hadir di situ. Maka sunahnya cepat. Wa taskinu ra'it takbirati lan nyukun ra'it takbir alula kang pertama. Sunahnya ra'nya akbar disukun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sukun roknya sunahnya. Fa illam yaf'al mongko lamun ora gawe sapa muadzin fa langsung kaitai pendapat kang luwih fasih iku adhammu dhammah. Kalau andaikan dia enggak mensukun, kok pengen diharokati, maka yang paling fasih adalah dhammah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah disukun, di domah kalau mau diharokati. Tapi paling utama tadi disukun. Ada pendapat yang ketiga itu di fathah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ada pendapat yang mengatakan di fathah. Tapi ini pendapat lemah. Wa idghamu dali Muhammadin lan sunnah ngidghamaken dali Muhammad fi ra'i Rasulillah ing dalam ra'i lafaz Rasulillah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sunnahnya. Jangan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau Muhammadan itu izhar. Kalau Muhammadar Rasul itu namanya idgham. Sunnahnya idgham. Kalau tidak diidgham itu termasuk lahan al-khafi, pelat yang samar. Li'ana tarkau krana sak temene tinggal idgham iku minallah ni termasuk saking pelat pelo al-khafi kang samar. Wayang bagilan seyugjo menurut guru kami ini sebaiknya jangan kata yang bagi ini maknanya yajibu. Yang bagi itu kan seyogyanya maknanya. Tapi kadang maknanya saya yang bagi dalam kitab fikih itu yajibu. Yang bagi ay yajibu ini wajib. Apa anutku ngucapno bihaqis sholati kelan hae lafat as-shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sukun di hak dibaca hak itu hukumnya wajib karena kalau tidak disukun tidak
dibaca haknya tidak jelas. Hayal sholat, hayal sholat itu maknanya neraka maknanya. Sholat itu maknanya neraka. Jadi bahaya. Bisa ayo kita menuju neraka ini gara-gara tidak fasih lisannya itu. Hayal sholat, hayal sholat, hayal sholat, wajib itu haknya ditampakkan. Wa yukrahani lan den krana apa adzan lan iqamah min muhditsin saking wong kang hadas, enggak punya wudu atau junub, adzan hukumnya makruh. Wa sobiyin lan bocah cilik, anak kecil kok adzan hukumnya makruh. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kata Nabi la yu'adzinu illa mutawaddiun. Jangan adzan kecuali yang punya wudu. Nah, termasuk dikiaskan dengan adzan adalah iqamah. Kalau orang kok hadas kecil itu makruh, kalau orang hadas besar junub misalnya kok adzan itu asyaddu, lebih makruh. Atau kalau dalam adzan itu makruh tidak punya wudu, dalam iqamah itu juga lebih makruh. Keterlaluan. Iqamah tidak punya wudu, padahal iqamah itu kan mendekati sholat. Ini enggak niat. Wa fasikin lan wong fasik, termasuk yang makruh adzan ada orang fasik. Ahli dosa fasik ini, ahli maksiat kok adzan. Makruh. Karena kadang orang fasik tidak tahu waktu masuk sholat. Kira-kira sudah masuk waktunya dia adzan, ini karena fasik. Walai siulan orasan apa nasbuhu ngangkat fasik sobi, angkat sobi atulu minas sobi wa fasik, dijadikan tukang adzannya orang yang fasik, ahli maksiat, dijadikan tukang adzan, tidak sah. Atau anak kecil kalau diangkat oleh pemerintahan Islam ini sudah lewat kemarin, syaratnya terus mukallaf, amanah. Wahuma utawi adzan wa iqamah iku afdhalul wa utama minal imati tiwang dadi imam. Ini satu pendapat mengatakan orang yang adzan dan iqamah itu lebih utama dibanding jadi imam. Apa dalilnya? Liqouli ta'ala, karena Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholiha. Wa man ta'i sapane iku ahsanu luwih bagus apane kaulan ucapane mimman tinimbang wong da'a kang ngajak-ngajak man ila Allahi maring Allah. Siapa yang perkataannya lebih baik dari orang yang mengajak kepada Allah. Nah, termasuk orang yang mimman da'ilah mengajak kepada Allah itu orang yang adzan. Jadi kalau dakwah itu ada yang membagi dalam kitab Hasyiatul Jamal, Sulaiman Al-Jamal, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Dakwah itu ada beberapa tingkatan. Dakwah tertinggi adalah dakwahnya para nabi, para rasul yang punya mukjizat, punya hujah-hujah, burhan-burhan, bahkan ada yang dengan pedang. Ini dakwah tertinggi, nggak bisa dilakukan oleh orang selain Nabi. Derajat yang kedua adalah dakwahnya para ulama dengan hujah, dengan dalil, walaupun nggak ada mukjizat kalau ulama. Derajat yang ketiga adalah dakwahnya orang-orang yang jihad di jalan Allah, mujahidin ilallah bisaif, dengan pedangnya, dengan senjatanya memerangi orang kafir. Ini pun dakwah. Kenapa orang yang berjihad orang-orang kafir kok dakwah? Bahum yujahidunal kufar hatta yadkhuluhum fi dinil taati. Karena mereka ini sebenarnya dalam rangka memaksa, mengajak orang-orang kafir supaya masuk Islam.
Yang derajat keempat termasuk di sini adalah para muadzin. Ini dakwah dia. Karena dia ngajak kepada Allah, ayo sholat, ayo menuju al-falah, keberuntungan dunia akhirat. Mengajak kepada sholat. Adzan itu. Jadi adzan termasuk dakwah. Makanya termasuk keumuman ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak menuju Allah. Wakila lan jaririkil hiya utai imamah iku afdhalul wa utama nikmat timbang adzan iqamah. Pendapat ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Dan pendapat adzan dan iqamah lebih utama dibanding jadi imam. Ada yang berpendapat wakila orang yang jadi imam lebih utama menjadi imam itu daripada adzan dan iqamah. Banyak sekali hadis-hadis yang memuji orang-orang yang adzan. Misalnya dikatakan dalam hadis inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma wal adillah li dzikrillahi ta'ala. Termasuk hamba-hamba pilihan Allah di muka bumi ini mereka yang menjaga matahari. Maksudnya melihat matahari sudah terbit atau belum, sudah zawal waktunya zuhur, terbit itu sudah habis waktu subuh. Kalau sudah bayangannya dua, bayangannya sepanjang benda masuk waktu asar misalnya, bayangan dari matahari. Kalau sudah terbenam masuk waktu maghrib. Kalau sudah ada mega ini masuk waktu, sudah terbenam mega berarti masuk waktu isya. Ini namanya menjaga matahari. Menjaga matahari, jaga bulan, jaga bintang, menjaga adillah, bayang-bayang. Oh, bayangannya berapa panjangnya dari benda tersebut. Nah ini orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW khiyara ibadillah, hamba-hamba Allah pilihan. Dalam hadis lain dikatakan lau ya'lamun nasu ma fin nida' wa shafil awal istahamu alaih. Orang kalau tahu, ini karena banyak yang enggak tahu. Kalau tahu pahalanya orang yang azan dan pahalanya shaf pertama dalam sholat jamaah, maka mereka akan berebutan dan minta diundi rebutan. Yang keluar undiannya dia yang berhak. Itu kalau mereka tahu. Karena nggak tahu, ya, kata seorang ulama, kalau nggak salah Wahab bin Munabih, kalau raja-raja tahu, kalau para penguasa, para sultan ini tahu keutamaan pahalanya majelis ilmu, mereka akan meninggalkan kerajaannya, meninggalkan apa ini, kekuasaannya, meninggalkan kesibukannya, akan berebutan paling depan di majelis ilmu kalau tahu. Itu kan nggak kelihatan, kalau uang kelihatan, pahalanya nggak kelihatan. Orang itu kalau nggak tahu ya kambing misalnya. Nah orang kalau manusia dikasih uang, dilempar uang ya rebutan karena menganggap uang berharga. Atau dikasih emas misalnya, ya rebutan. Tapi kalau dilempari rumput ya tidak ada yang rebutan. Tapi kalau kambing dikasih rumput atau emas apa uang, ya kambing nggak akan makan emas, nggak akan makan uang, milih rumput. Nah, ini kalau karena kambing tidak tahu keutamaannya uang bisa membeli tontonan rumput misalnya, keutamaannya emas. Nah, ini perumpamaan. Karena orang nggak tahu utamanya adzan, malah saling lempar. Apalagi banyak di masjid-masjid itu kalau tukang adzan kalau nggak dikasih sawah nggak mau, kalau nggak digaji nggak mau. Nah ini berarti kurang ikhlas. Kalau tahu keutamaannya adzan dan shaf pertama dalam sholat mereka akan berebutan. Karena berebut diundi siapa yang paling berhak. Ini kata Nabi ini.
Dalam riwayat lain al-muadzinu atwalu anaqon yaumal qiyamah, para tukang adzan itu besok di hari kiamat paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya ini kiasan bahwa mereka isro'an ilal jannah, paling cepat masuk surga. Banyak hadis-hadis yang memuji muadzin. Kalau yang berpendapat imam itu lebih utama, ini dalilnya Imam Rafi'i ini. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, liyu'adzina lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Supaya di antara kalian ada yang azan, salah satunya yang jadi imam yang paling besar, yang paling baik. Dalam hadis Bukhari Muslim ini dalil imam lebih utama. Dan juga Nabi dan semua khulafaur rasyidun itu semua menjadi imam, tidak menjadi tukang adzan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak menjadi tukang adzan. Itu dalilnya yang mengatakan imam lebih utama dibanding muadzin. Apalagi kalau ada yang dua-duanya dilakukan, ini lebih utama lagi. Ya adzan ya jadi imam, walaupun jarang yang melakukan itu. Ada seorang ulama namanya As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, yang mengarang kitab Buhyatul Mustarsyidin. Itu 40 tahun ya imam ya adzan, nggak pernah meninggalkan masjid. Qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha, hum utawi man da'ila Allah iku al muadzinuna, wong kang padha adzan. Wakilan jarikil hiya utai imamah iku afdhulu utawa min hati bang adzan dan iqamah. Wa fudilat lan den utamakan apa imamah min ahadima saking salah sijine adzan iqamah bila nizain kelan tanpa pertentangan. Jadi gabungan adzan dan iqamah itu utama. Makanya kalau bisa yang adzan yang iqamah itu lebih utama. Kalau yang adzan beda dengan yang iqamah, ada yang berpendapat makruh. Adzan ini yang adzan A, yang iqamah B. Kalau bisa yang adzan A ya iqamah B, ya A. Yang adzan B ya yang iqamah B, lebih utamanya begitu. Karena ini seperti paket adzan dan iqamah itu. Menurut Imam Az-Zayyadi, pendapat yang ketiga ini, adzan sendiri tanpa iqamah itu lebih utama dibanding menjadi imam meskipun imamnya yang qomat. Ini pendapat ketiga ini. Wah, hasil ini dua-duanya sama-sama utama. Wa sunna li sami'ihima wa alam. Surat Al-Maidah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum azabun alim.
yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamene akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina lau sabata lamun tetep ana lam sak temene iku keduwe alladzina apa ma perkara barang bondo fil ardi ing dalam bumi jami'an hale sekabehane wa misaulan sak temene sepadane ma fil ardi jami'an mahu sumertane ma fil ardi jami'an liyatatu supaya gawe tebusan sapa dina bihi kelawan ma fil ardi jami'an min azab yaumil qiyamah saking siksa dina kiamat matu kubila ora bakal mongko ora bakal den tampa apa ma minhum saking aladina walau kudu aladina adam te siksa alimun kang banget nglarakno. Setelah ayat kemarin menceritakan orang yang iman, yang bertakwa, mencari wasilah, berjihad di jalan Allah fisabilillah. Ini ayat ini menjelaskan orang-orang yang kafir. Setelah ayat setelahnya ini, orang-orang kafir itu andaikan besok di hari kiamat itu dia punya harta seisinya bumi. Wa mislahu dan 2 kali lipatnya, berarti 2 kali lipat bumi dan isinya dan semua kekayaan dunia ini. Andaikan kok digunakan untuk menebus supaya dia enggak disiksa di neraka, enggak akan diterima oleh Allah. Andaikan ini, padahal enggak mungkin dunia dan isinya itu kok punya satu orang, itu enggak mungkin. Yang namanya dunia isinya itu ya walaupun orang paling kaya di dunia pun dia nggak mungkin memiliki semuanya, memiliki segalanya. Ini kok dibuat perumpamaan oleh Allah, andaikan ada orang punya kekayaan seisinya bumi dan isinya ditambah 2 kali lipat wa mislahu, walaupun nggak mungkin tapi andaikan ada kok digunakan untuk menebus dunia supaya nggak bisa di neraka gara-gara kafir sama Allah, nggak akan diterima. Alhamdulillah. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih. Yujau bil kafir yaumal qiyamah. Besok dari kiamat orang kafir akan didatangkan di sidang. Fayuqalu lahu ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba akung taftadi bihi. Hei kamu kafir, andaikan kamu kok punya sepenuhnya bumi ini emas semua milik kamu, andaikan, apa akan kamu gunakan isinya emas dan isinya itu untuk menebus dirimu supaya enggak disiksa di neraka selama-lamanya? Fayaqulu na'am, ya tentu, daripada disiksa enggak ada yang lebih berharga. Kalau ada orang kok misalnya makan terus makanannya itu berhenti di leher, seret, nggak nemu air kecuali harus satu-satunya air itu di dunia cuma satu itu air itu, suruh beli yang dia punya apapun pasti akan dibeli daripada mati seret. Andaikan ini perumpamaan, apalagi kok ini mau dibakar di neraka, apapun pasti akan digunakan untuk nebus supaya selamat. Fayuqal lahu qad kunta su'ilta ma huwa asar min dalik. Kamu ini bohong. Kamu itu dulu di dunia itu cuma diminta perkara yang lebih remeh. Allah itu enggak minta kamu itu mengorbankan duniamu dan isinya, itu enggak diminta. Allah cuma minta kamu jangan syirik, kamu jangan menyekutukan Allah. Itu tak permintaannya, supaya syahadat, masuk Islam. Lisannya itu ringan, permintaannya cuma itu, kok enggak mau. Nah, ini menghinakan
meleh-melehno aja. Sudah disiksa terus di walehno orang kafir ini. Yuriduna ngarepno sapa aladina ayatamana padha ngarep aladina ayah rujiyan metu aladina minan nari saking neraka. Wa mahum ora ana utai aladina iku bi kharijina dentokno kabeh minha saking nar. Mereka tidak akan mungkin dikeluarkan dari neraka. Nah, ini ayat ini banyak dipahami, disalahpahami oleh orang-orang Khawarij. Ada sebuah firqah dhallah, sekte sesat dalam Islam itu Khawarij. Ciri-cirinya itu mereka mengkafirkan sesama muslim gara-gara dosa besar. Jadi orang muslim itu walaupun dosanya banyak, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun minum khamr, tetap nanti di akhirnya setelah disiksa di neraka tetap bisa masuk surga, walaupun mungkin berapa ribu atau berapa juta tahun dulu di neraka mungkin. Tapi kalau orang-orang Khawarij itu berpendapat orang Islam kok melakukan dosa besar itu kafir hukumnya. Orang Islam kok zina kafir, orang Islam kok mencuri kafir, itu orang Khawarij itu. Nah, mereka memahami ayat ini karena nggak mungkin orang kalau sudah masuk neraka wa mahum bi kharijina minha, nggak mungkin dikeluarkan, itu dalilnya. Nah, ini ada dialog dalam hadis riwayat Ahmad. Orang yang terpengaruh paham Khawarij itu ada di zaman para sahabat. Nabi sudah meninggal, tapi ada seorang sahabat yaitu Jabir bin Abdillah, sahabat Jabir ini, dengan orang yang terpengaruh dengan Khawarij namanya Yazid Al-Faqir namanya, Yazid Al-Faqir. Jadi satu di majelisnya sahabat Jabir bin Abdillah, ini Yazid Al-Faqir ini tidak sopan, ini langsung memotong perkataannya Jabir bin Abdillah ini. Ma'ajab minan nas walakin ajabu minkum ya ashab Muhammad. Tidak ada orang yang lebih mengagumkan, lebih aneh dibanding para sahabatnya Muhammad ini. Kalian itu menyangka manusia akan dikeluarkan dari neraka. Ini loh ayatnya, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Jadi banyak orang Khawarij itu hafal Quran, tapi mereka itu tidak memahami secara utuh, menggunakan ayat-ayat yang digunakan untuk orang kafir tapi ditujukan orang-orang mukmin. Itu ciri Khawarij. Ayat dalam Al-Quran itu ada yang untuk orang mukmin, ada yang untuk orang kafir. Jangan gunakan ayat untuk orang kafir untuk menyerang orang mukmin. Kalau seperti itu ciri Khawarij. Jadi mereka itu khusyuk-khusyuk, bahkan banyak yang hafal Quran Khawarij itu. Tapi karena tidak memahami secara utuh Al-Quran, ngajinya mungkin nggak khatam, nggak lulus, separuh-separuh, ini bisa membuat keluar dari pemahaman agama, bahkan bisa keluar dari agama karena gampang mengkafirkan sesama mukmin. Terus ini dijawab, dinasihati oleh Jabir, sahabat Jabir ini. Kamu itu kalau baca Al-Quran itu yang utuh, jangan dipotong-potong. Bala qad jama'tuhu, saya itu hafal, enggak motong-motong Quran katanya. Nah, makanya kamu lihat dulu ayatnya. Ayat ini kan potongan, ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Jadi ayat ini untuk orang kafir. Yuriduna, ayat itu kembali ke ayat sebelumnya, ada hubungannya. Yang dimaksud tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka itu orang-orang kafir. Kalau dalam hadis, dalam surat Al-Isra itu kan Nabi punya syafaat, wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nabi itu punya maqam al-mahmud, mensyafaati umatnya yang punya salah, punya dosa itu. Tidak kafir, walaupun dosa besar tidak kafir. Hanya Yazid al-Fakir ini yang membantah sahabat Jabir, nggak pernah bicara lagi. Ini orang-orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Walahum lan iku kedue kafir alladzina kafaru adate siksa muqimun kang langgeng aidaimun tegese langgeng. Ayat sebelumnya walahum azabun alim penutupnya. Walahum azabum muqim. Siksanya di neraka itu ya pedih ya kekal. Na'udzubillah min dzalik. Kata sahabat Ibnu Abbas, yasta'idu ahlun nar minal har. Jadi orang-orang ahli neraka itu sampai meminta perlindungan dari panas, akhirnya mereka dikasih angin yang sangat dingin. Panas-panas gak kuat, hanya dikasih angin yang sangat dingin. Saking dinginnya sampai tulang-tulangnya retak karena kedinginan. Akhirnya mereka minta panas lagi. Orang ahli neraka itu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asim. Ahlun nar muqbilun bi asfatin nar. Muallakun bi syajarin finnar. Ahli neraka itu dirantai dengan rantai-rantai neraka, digantung di pohon-pohon api, pohon-pohon dari api. Kulitnya meleleh saking panas mendidih, kekal selama-lamanya. Allah nggak pernah ngajak bicara, nggak pernah memandang, tidak pernah menganggap, wis nggak dipedulikan oleh Allah ini. Masya Allah. Seandainya ada satu orang saja penduduk neraka ini kok dikeluarkan dari neraka ke dunia ini sekarang, niscaya penduduk dunia ini akan mati karena melihat saking mengerikannya ahli neraka ini, bau busuknya, ngerinya ini, sampai melihatnya itu semua penduduk ahli dunia akan mati. Masya Allah, nangis ini Abdullah bin Amr. Kata Imam Hasan Al Basri, innal aghlal lam tuj'al fi anaqi ahli nar. Jadi kenapa penduduk ahli neraka itu kok dikasih rantai? Apa Allah itu khawatir mereka lari? Enggak mungkin. Enggak bisa lari mereka ini. Kok dikasih rantai? Rantai itu kan biasanya untuk mencegah orang supaya enggak lari. Di penjara, dirantai, diborgol supaya enggak lari. Ahli neraka kok dirantai? Tujuannya apa? Walakinnahum idza tafa bihil lahab arsabatkum. Supaya kalau pas dibakar itu tenggelam bersama api neraka itu tenggelam. La haula wala. Kata Imam Wahab bin Munabbih, jadi penduduk neraka itu kekal, tidak ada yang tenang, tidak ada yang tidur, tidak ada yang mati. Kalau berjalan, jalan di atas api, duduk di atas api, minum nanah penduduk neraka minumannya itu. Makanya buah zakum, apinya dibuat selimut, api menjadi tempat tidur, api menjadi pakaian, sampai api itu menutup wajah mereka, pingsan. Ya, penduduk neraka itu diberikan pakaian, padahal andaikan mereka tidak berpakaian itu lebih baik. Mereka itu dikasih hidup selama-lamanya, padahal mati lebih baik bagi ahli neraka itu. Nah, pernah Nabi Daud alaihissalam itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kita itu di dunia itu dengan mataharimu saja nggak kuat, nggak sabar kita ini. Kita yang keluar rumah panas-panas, matahari tidak pernah berteduh, nggak kuat kita ini. Matahari padahal jauhnya seperti itu, kita nggak kuat ya Allah. Bagaimana kok besok dengan nerakamu? Nggak akan kuat. Ya Allah, kata Nabi Daud itu,
Kita itu di dunia itu mendengar petir, mendengar gledek, hujan, itu sudah tersiksa. Apalagi kok mendengar suara azab, suara neraka itu. Kata Imam Muhammad bin Khuwair, penduduk neraka itu besok akan menangis sampai air matanya habis. Setelah air matanya habis, akan nangis darah sampai darahnya habis. Terus malaikat yang jaga neraka itu berkata, ya ma'syaral asqiya, hei orang-orang yang celaka ini, gerombolan celaka-celaka. Lau kana hadza fid daril maqbul fihal amal, kana nikmat dzuhur lakum. Andaikan kamu itu nangisnya kok di dunia, sampai seperti enggak usah sampai nangis darah, enggak usah sampai. Tapi kok andaikan kamu nangisnya itu di dunia akan manfaat. Sekarang sudah ada manfaat. Andaikan kok nangismu itu dulu di dunia, maka akan menjadi sebaik-baiknya amal kalian. Kata para ulama, kalau kita pas bertaubat, pas munajat itu kok enggak bisa menangis, paksakan menangis. Berarti saking kerasnya hati itu. Kalau enggak pernah nangis, paksakan nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksakan nangis. Kalau sudah bisa menangis, itu air mata itu kalau bisa diusapkan ke wajah, seluruh wajah. Kata Imam Abdullah bin Ali Haddad itu dalam riwayat, orang itu kalau nangis karena takut kepada Allah, nangis berzikir, nangis bertaubat, itu satu tetes saja bisa menghalau dari neraka. Maka kalau nangis itu diusapkan ke seluruh wajah supaya wajahnya semuanya enggak kena api neraka. Semoga kita semua tidak pernah mencicipi neraka. Amin. Yuriduna wasariqu wasariqatu wa